Oke, udah lama banget gak bahas penciptaan dunia lagi. Dan kali ini kita akan membahas penciptaan dunia dari mitologi Dayak Benuaq dan Dayak Tunjung. Cerita kedua Dayak ini sama ya. Nah, suku Dayak itu kan punya banyak subsuku. Ya, seperti Dayak Benuaq, Dayak Tunjung, Dayak Ngaju, dan lain-lain. Kalau kita searching aja nih di Wikipedia, di situ ada banyak banget subsuku Dayak. Dan ya, sejauh yang aku tahu mirip-mirip lah sama suku Batak. Kalau Batak juga ada subsukunya, kayak Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Karo, gitu. Jadi Dayak itu punya banyak subsuku. Nah, ternyata setelah ku baca-baca, mitos penciptaan dunia di beberapa subsuku itu berbeda-beda. Contohnya, penciptaan dunia dari mitologi Dayak Benuaq dan Dayak Ngaju itu udah berbeda, walaupun sama-sama Dayak. Nah, itulah awalnya yang membuat aku bingung untuk menelusuri mitologi Dayak. Setelah ku pikir-pikir, ternyata mitologi Dayak itu setiap subsuku berbeda-beda ceritanya. Oleh karena itu nyarinya memang harus spesifik. Mitologi Dayak apa dulu nih yang mau diceritakan gitu. Dan kali ini kita akan membahas mitologi dari Dayak Benuaq. Aku nggak tahu cara bacanya Benuaq atau Benua. Nah, kalian koreksi. Dan untuk orang Dayak Benuaq yang nonton video ini, mohon dikoreksi bila ada beberapa bagian cerita yang kurang akurat. Karena memang keterbatasan informasi yang tersebar di internet dan aku ubah bahasanya dengan bahasa sehari-hari yang lebih mudah dimengerti. Jadi karena itu mungkin akan ada beberapa bagian cerita yang agak meleset. Jadi mohon dikoreksi dan langsung aja kita bahas. Oke, jadi awal alam semesta di mitologi Dayak Benuaq ini awalnya adalah kekosongan yang gelap gulita. Umum lah ya awal alam semestanya dengan mitologi-mitologi yang lain. Tapi walaupun begitu, di awal alam semesta ini sebenarnya udah ada makhluk yang tercipta. Kalau kita ingat-ingat, ini seperti mitologi Nordik, di mana awal alam semestanya itu gak bener-bener kosong. Udah ada Muspelheim dan Niflheim. Nah, kalau di mitologi Dayak Benuaq dan Tunjung, di awal alam semesta yang gelap gulita itu ada yang namanya Ayut Begegayo. Itu seperti sarang laba-laba bola emas. Nah, di atas Ayut Begegayo bertenggerlah seekor burung elang yang disebut Beniak Lajak Langit. Dan di bahu burung elang tersebut terdapat Wuk Ngesok yang berdiri tegak. Nah, dari yang aku baca, dia itu tulisannya Wuk, kemudian dalam kurung hantu. Jadi mungkin hantu ngesok. Cuman aku nggak tahu lah ya penggambaran Wuk Ngesok itu seperti apa. Nah, kedua tangan Wuk Ngesok itu direntangkan ke depan, sehingga jari-jari tangannya antara yang kanan dan yang kiri itu saling berseberangan. Di lengan yang sebelah kiri, di sepanjang lengannya itu terdapat sebuah tanah, atau bisa kita bilang daratan, yang dinamakan Belikut Tanah Bengkolok Langit. Dan di ujung lengannya terdapat batu besar dan panjang, yang dinamakan Batuk Dikdingkik Pekaluk Batuk Botuk. Nah, di lengan kiri ini atau Belikut Tanah tumbuhlah 8 pohon potuk. Nah, aku nggak tahu nih pohon potuk ini apa. Dan ada beberapa dewa-dewi yang tinggal di sana. Sebenarnya aku kurang tahu apa sebutan makhluk maha tingginya di mitologi ini, tapi di video ini kita sebut aja makhluk maha tinggi tersebut dewa-dewi ya. Nah, yang tinggal di lengan kiri itu atau di Belikut Tanah itu ada Diak Luwayo, Diak Luwengan, Juruk Nyahun, dan lain-lain. Nah, sampai di sini dari yang aku tangkap, kayaknya sarang laba-laba bola emas, burung elang, dan Wuk Ngesok itu ukurannya besar kayaknya, menurutku. Sehingga pohon, batu besar, dan dewa-dewi bisa tinggal di lengannya. Nah, itu tadi di lengan sebelah kiri. Sekarang di lengan yang sebelah kanan. Ini juga sama, di sepanjang lengan kanan itu terdapat tanah yang dinamakan Tanah Kuasa Bengkolok Tanah. Yang di atasnya tumbuhlah 8 pohon juga yang bernama Pohon Nancak. Di ujung lengan juga ada batu besar dan panjang yang bernama Batuk Rangkak Bulau. Nah, jadi Batu Rangkak Bulau dan Batu Dikdingkik itu saling berseberangan, hampir berdekatan lah ya. Terus dewa-dewi yang tinggal di lengan sebelah kanan ada yang namanya Diak Denab, Diak Angah, Diak Antak, Juruk Jemput, dan lain-lain. Terus di pohon potuk dan di pohon nancak hiduplah ribuan ulat pemakan daun, yang mana kotoran dari ulat itu jatuh ke tanah sehingga membuat tanah menjadi tebal dan subur. Oke, sejauh ini dapat ya penggambarannya. Nah, ada yang namanya Dewa Imang Mengkelayak. Dewa Imang Mengkelayak adalah generasi dewa terakhir pada saat itu. Dia ini tinggal di lengan sebelah kiri ya, di Belikut Tanah Bengkolok Langit. Dan ada dewi juga yang bernama Ayak Lolak Kintak.
Dia ini sama generasi terakhir juga. Cuman dia yang tinggal di sebelah kanan, tinggal di kuasa bengkolok tanah. Nah, kita sebut aja mereka ini Dewa Imang dan Dewi Ayak, biar gampang ingetnya ya. Mereka berdua ini awalnya gak saling mengenal, karena kan beda tanah. Satu tinggal di lengan kiri, satu tinggal di lengan kanan. Cuman mereka berdua ini memiliki nasib yang sama. Dewa Imang adalah dewa yang malang karena dia ke-7 istri dan ke-7 anaknya mati semua. Begitu juga Dewi Ayak. Dia adalah dewi yang malang karena dia ke-7 suaminya dan ke-7 anaknya mati semua juga. Jadi nasib mereka sama. Dan karena keputusasaan yang mendalam itu, mereka berdua memutuskan untuk bunuh diri dengan cara lompat dari batu yang berada di ujung lengan Wuk Ngesok itu. Nah, pada waktu yang sama dan tempat yang berbeda, mereka ini jumpalah di batu yang berada di ujung masing-masing lengan, yang kanan yang kiri. Nah, mereka pun saling tatap-tatapan dan saling bertanya. Mereka berdua pun menjelaskan tujuannya masing-masing, alasan kenapa mereka ke batu tersebut. Ya, tujuannya bunuh diri. Nah, setelah mereka berkenalan dan tahu kalau nasib mereka sama, Dewa Imang kira-kira bilangnya gini, kalau memang demikian tujuan datangmu kemari, rasanya lebih baik kita batalkan aja rencana ini dan bikin rencana yang baru. Dewi Ayak bilang, oke. Apa rencanamu itu? Barulah Dewa Imang mengutarakan isi hatinya untuk hidup bersama Dewi Ayak. Dan Dewi Ayak pun setuju. Mereka berdua pun bersedia hidup bersama, sehidup semati. Mungkin karena mereka memiliki nasib yang sama, jadi kayak ada rasa kecocokan gitu mungkin ya. Dan mereka ini tinggal di batu besar tersebut yang berseberangan itu. Lama-kelamaan, dua ujung batu yang berseberangan itu pun saling bertemu. Dan disitulah Dewa Imang dan Dewi Ayak tinggal. Tak lama kemudian, mereka ini dianugerahi keturunan, yaitu anak pertama adalah matahari, dan anak kedua adalah bulan, dan anak ketiga dan seterusnya adalah bintang-bintang. Jadi bintangnya itu ada banyak. Nah, di sini sepertinya Dewi Ayak bukan berarti melahirkan benda-benda angkasa ya. Karena di sini ceritanya anak-anaknya ini menangis. Jadi kemungkinan besar bukan melahirkan benda-benda angkasa. Nah, salah satu alasan kenapa anak-anak itu menangis adalah karena rumah mereka yang sempit. Matahari, bulan, dan bintang-bintang ini nangis karena pengen tempat yang lebih luas. Oleh karena itu, Dewa Imang dan Dewi Ayak pergi ke keluarga mereka masing-masing untuk meminta saran agar masalah ini terselesaikan. Keluarga pihak laki-laki, Dewa Imang, yang tinggal di lengan kiri, menyarankan Dewa Imang untuk memanggil keluarga Dewi Ayak. Biar kumpul dulu semua, terus kita cari solusinya bareng-bareng. Pergilah Dewa Imang ini ke lengan sebelah kanan, atau ke tanah kuasa bengkolok tanah. Keluarga Dewi Ayak pun setuju, dan berkumpullah dua keluarga ini di rumahnya Dewa Imang dan Dewi Ayak, yaitu batu besar yang berada di ujung lengan. Terus dijelaskanlah sama Dewa Imang ini tujuan dan maksud dari berkumpulnya kedua keluarga ini. Seluruh anak-anak mereka nangis, dan mereka menginginkan tempat yang lebih luas. Akhirnya disepakatilah untuk membuat rumah baru. Lalu disusunlah rencana untuk membuat bumi dan langit. Jadi inilah alasan bumi dan langit diciptakan dalam mitologi Dayak ini. Singkat cerita, bumi dan langit ini udah jadilah dengan bahan-bahan yang dikumpulkan dan saling bekerja sama untuk membangunnya. Cuman langitnya masih terlalu rendah, masih setinggi pohon pisang di ceritanya. Terus diangkatlah langit ini sampai 8 kali. Karena masih kurang-kurang tinggi terus sampai diangkat 8 kali. Nah, pas ngangkat langit yang ke-8 kali ini, ada yang bilang masih terlalu rendah. Katanya masih bisa disentuh sama alis. Nah, mendengar jawaban itu ada yang emosi nih. Karena geram, dia mengangkat kedua langit itu sekuat tenaga dan setinggi mungkin. Oleh karena itu, langit kita ini makanya jadi tinggi sekali. Karena diangkat sekuat tenaga dari salah satu dewa menurut mitologi ini. Nah, bumi udah jadi dan langit udah tinggi. Cuman bumi dan langit itu masih polos, gak ada warna. Dikorbankanlah Wuk Maluk Lenek. Aku kurang tahu ini makhluk apa, cuman darahnya dia ini berwarna-warni, dan darahnya inilah yang dipakai untuk mewarnai bumi. Darahnya yang berwarna putih dipakai untuk mewarnai langit atau sebagai awan dan mewarnai warna-warna putih yang ada di bumi. Ya, misalnya ada bunga yang warna putih kan,
Nah, itu warna putihnya berasal dari darahnya Wuk Maluk Lenek. Begitu juga untuk warna-warna yang lain. Semua berasal dari Maluk Lenek. Setelah selesai, langit ini dibagi menjadi 8 tingkatan. Yang mana disitulah tempat tinggal para dewa-dewi atau makhluk maha tingginya. Yang pertama, langit Nancak Rayau. Yang kedua, langit Lalai Gancak. Yang ketiga, langit Benentak Antak. Yang keempat, langit Benusar Genik. Yang kelima, langit Balai Solau. Yang keenam, langit Topus Lalai Olo. Yang ketujuh, langit Lalai Idai. Yang kedelapan, langit Arup Tutuk. Nah, itulah 8 tingkatan langit yang ditinggali oleh dewa-dewi. Nah, setelah dah selesai, barulah matahari, bulan, dan bintang-bintang naik ke atas langit dan tinggal di sana. Terus Dewa Imang dan Dewi Ayak merasa bahagia karena telah berhasil memenuhi permintaan anak-anaknya. Oke, itulah tadi pembahasan kita tentang penciptaan dunia dari mitologi Dayak Benuak dan Dayak Tunjung. Yang mana bumi dan langit diciptakan dari permintaan anak-anaknya yang pengen tempat tinggal yang luas. Dan walaupun gak langsung jadi, tetap ada revisi-revisi, tapi akhirnya semua beres. Dan aku yakin beberapa dari kalian agak bingung dengan istilah-istilah yang aku sebutkan tadi, seperti Belikut Tanah Bengkolok Langit dan Tanah Kuasa Bengkolok Tanah. Aku juga awalnya agak bingung. Jadi mungkin ada beberapa bagian cerita yang meleset, silakan dikoreksi, atau ada yang kurang juga, perlu ditambahin, karena memang sebenarnya aku kurangi sih untuk tujuan penyederhanaan biar lebih gampang memahami alur ceritanya. Tapi kalau kalian mau nambahin, tulis aja di kolom komentar. Atau juga entah aku salah nama atau salah menyebutkannya, kalian koreksi juga ya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.